Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil idzni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salata wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Al-mukarramun wal muhtaramun, para hadirin, para jamaah, para asatid wa asatidah, para alumni, para santri, hadirin hadirat, jamaah yang semuanya mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang semuanya mudah-mudahan diberikan barokah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur yang mana sampai malam ini kita semuanya diberikan sehat insyaallah dan panjang umur. Para hadirin semuanya, disebutkan dalam kitab Nasaihul Ibad ya, halaman 44 ya, bahwasanya ya, Sayyidina Utsman bin Affan berkata, wa yanbaghi ayakuna ya li'ibadillah fi sitati anwa' minal khauf. Hendaknya kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala ya, memiliki 6 macam rasa takut. Yang pertama, ayakhafa min qibalillah ayakhudha minhul iman waqtan nazah. Ya. Hendaknya kita takut kepada Allah, takut besok kita dicabut imannya oleh Allah. Ya, diambil imannya oleh Allah ketika sakaratul maut. Ini yang harus kita takutkan. Bukan takut dengan penyakit. Kalau penyakit kita obati, ikhtiar. Ya. Yang kita takutkan, kata Sayyidina Utsman, yang kita takutkan di saat kita sakaratul maut, Allah cabut iman kita. Ya. Ya. Tugas kita, ujian kita terakhir di saat sakaratul maut, ya, yaitu lepasnya iman. Ya. Maka itu dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa qurrata 'ain la tanqati' wa murafaqatan nabika sayyidina Muhammadin fi a'la jinanil khuld. Ya Allah, aku minta kepadamu iman yang tidak tertolak, dan aku minta ya Allah nikmat yang tidak putus-putus, yang tidak hilang ya. Dan nikmat ketenangan yang tidak putus-putus, dan minta bersama-sama ya berserta Rasulullah SAW di surga Jannatun Naim, di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua yang harus kita takuti adalah ya ayyakhaf Allah ayaktubu alaihi ma yaftadhihu bihi yaumil qiyamah. Yang kita takutkan adalah kita khawatir dicatat ya, dicatat golongan-golongan yang jelek, golongan-golongan orang yang tercela, golongan-golongan orang yang su'ul khatimah. Ini yang kita takutkan ya. Malaikat ini selalu nulis ya, orang-orang yang di dunianya suka maksiat ya, ada catatannya. Orang-orang yang di dunianya nyuri, walaupun kita nggak tahu, yang dicuri nggak tahu, besok di hari kiamat dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di dunianya suka korupsi, walaupun nggak ada yang tahu, besok dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala.
Yang di dunianya tukang mabok, walaupun kita nggak tahu dia tuh pemabok, besok dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang zina, walaupun kita nggak tahu dia pezina, besok dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang di dunianya suka zalim, besok dibongkar oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya kita harus selalu semangat kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang ketiga, yang kita takutkan adalah ayakhafa min qibali syaitan ayyabtila amalahu salih. Yang kita takutkan yaitu amal kita jadi lebur, ibadah kita jadi lebur, pahala kita habis, pahala kita hilang, ibadah kita hilang. Kenapa? Karena kita ibadahnya masih ria, karena kita ibadahnya masih sombong, karena ibadah kita ini masih takabur, pengen dilihat. Ini yang kita khawatirkan. Kita capek beribadah, kita capek sholat, tapi nggak ada nilainya, tidak ada hasilnya. Ya. Ini yang kita khawatirkan, ini yang kita takutkan. Yang keempat, ayakhafa min qibali malikil maut ayakhudahu ayakbidu ruhahu hala kaunihi fi ghaflah anillah baghtatan. Yang keempat, kita takut ketika kita meninggal dunia, ketika kita matinya mati dalam keadaan lalai, matinya kita enggak ingat Allah Subhanahu wa taala. Udah kita matinya enggak ingat ke Allah, matinya dadakan lagi. Kira-kira hadirin semuanya pengen mati cepat apa lambat? Pengen mati ngedadak apa sakit dulu? Apa sakit dulu apa mendadak? Mendadak aja ya, biar nggak banyak biaya. Ketimbang sakit bolak-balik ke rumah sakit banyak biaya, mendingan mendadak, langsung dimandiin, disolatkan, dikubur, beres. Ngedadak nggak ngedadak itu urusan nomor 2. Tapi yang harus diperhatikan, amal kita bagus enggak, soleh enggak. Kalau amal kita baik, diajak dadakan juga oke. Lah barang kita tukang maksiat, ya udah tukang maksiat ngedadak pisan, walah ini bahaya. Enggak sempet taubat dulu. Kan kalau kita sakit dulu mending masih ingat dulu. Ya, Masya Allah, ini banyak orang sakit, ujung-ujungnya mati. Banyak orang dirawat, yang namanya rumah sakit tuh rumahnya tempat orang sakit, ujung-ujungnya mati. Ya. Dulu ada kiai sakit, nggak mau dirawat, karena orang dirawat ujung-ujungnya mati, bener juga. Ya. Jadi hadirin hadirat semuanya, dalam kehidupan kita sekarang ini yang sudah berada di akhir zaman, ya situasi kondisi kita yang di mana-mana maksiat, di mana-mana fitnah, ya ini harus kita minta terus pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang membantu kita kecuali Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus ingat, ini musibah, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan kuncinya adalah kita serahkan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa idza maridtu fahuwa yashfin. Ya. Tatkala kita sakit, siapa yang menyembuhkan? Allah, bukan obat. Obat cuma perantara, yang menyembuhkan Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala, biar kita selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini banyak orang yang imannya separoh, yang imannya tipis, datang musibah ini pada ketakutan, ya. Nggak mau selaman, yang selamanya adu tangan,
yang namanya tonjokan tuh bikin masalah. Kalau salaman bener begini ini namanya ngeberesin masalah. Ini sekarang salamannya adu tangan, ini namanya bikin masalah, ya. Mendingan gak usah salaman pisan, ya. Jadi dengan adanya musibah ini merubah sunnah Rasulullah SAW. Salaman dirubah dengan adu tangan. Ini siapa yang ngajarin adu tangan ini? Nabi nggak ngajarin. Ya. Allahu Akbar. Yang namanya musibah dari zaman dulu sudah ada. Dari zaman dulu sudah ada musibah. Hanya bedanya kalau zaman dulu kena musibah, kena bala, kena wabah, mereka langsung ingat ke Allah, mereka langsung taubat kepada Allah, mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau sekarang kena musibah, buru-buru kita tutup gerbang, buru-buru bikin posko, buru-buru nutup apalagi masjid. Bukannya taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Yang kelima yang harus kita takuti adalah takut kepada Allah akan tipu daya dunia. Tuh, mata'aha wa zinataha ayagtar ayat ma'innu biha wa tashghuluhu 'anil akhirah wa yansa ahwalaha. Ini yang harus kita takutkan. Ya. Kita takut akan apa? Dunia. Ya, keindahan dunia. Ya, kemegahan dunia, hiasan dunia yang bikin tipu daya sampai lupa sama akhirat. Ini yang terjadi zaman sekarang ini. Harus ingat terus akan akhirat. Dunia itu darul mamar, tempat lewat. Tempat lewat doang. Kayak kita masuk kampung keluar kampung. Itu dunia. Masuk gerbang keluar gerbang, itu dunia. Dunia itu kayak orang nitip barang. Si fulan beli barang dititipin ke pemilik toko. Beres beli diambil lagi. Itulah dunia. Ya. Masya Allah. Ya. Yang keenam yang kita takutkan adalah takut kita bisa lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan kesibukan kita sampai kita lupa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntung kita, Masya Allah, seminggu sekali setiap malam Jumat. Ini pun datangnya sambil dipaksa-paksain, ya. Padahal seminggu sekali. Tapi alhamdulillah walaupun seminggu sekali masih mau meluangkan, ya. Kita kalah sama kerja seminggu itu liburnya sehari, sementara ngaji liburnya 7 hari, ngajinya sehari. Betul enggak? Kita kalah sama anak TK belajar seminggu libur sehari, ya. Kita kerja seminggu libur sehari. Masya Allah. Ya pantas Allah kasih cobaan, ya, karena kita ngaku nggak ngaku, ngerasa nggak ngerasa, kita lebih cintanya cinta dunia, lupa sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat Allah itu cuma mau sholat, dohor ingat ngadep sebentar, 5 menit, enggak ditambahi baca Quran, ya, baca wirid sebentar. Nanti ingat lagi asar 10 menit, ya. Itu pun kalau berjamaah. Kalau enggak 4 menit. Serakaat semenit, 4 rakaat 4 menit, selesai. Maghrib 3 menit. Itu pun ketinggalan. Masya Allah. Apalagi kalau dikasih kewajiban 10 waktu, 5 waktu aja uber-uberan kita. Ini fakta ini. Kita dapat perintah sholat 5 kali sehari. Sholatnya uber-uberan, kadang ma'akhir, kadang ketinggal.
Bukan awal, kadang akhir, kadang ketinggal. Kadang berjamaah, kadang enggak berjamaah. Berjamaah sama enggak berjamaah, banyak enggak berjamaahnya. Ini fakta. Alhamdulillah kalau di sini mah enggak, di sana ini mah ya. Pantes Allah kasih ujian. Ini cobaan, ini takdir Allah agar kita ingat kepada Allah. Supaya kita ingat sama Allah, supaya kembali ke jalan Allah, supaya taubat kepada Allah. Maka dikasih ujian ini. Kalau nggak dikasih ujian, tambah kita enak-enak, nganclong sana, nganclong sini. Betul nggak? Sampai makan aja ke Purwakarta, mau makan doang coba ya. Purwokerto bukan Purwakarta. Ada orang Jakarta pengen makan sate bebek sampai maksain ke Cibeber dari Jakarta. Ini ada faktanya. Innalillahi. Apa di Jakarta nggak ada bebek? Nggak ada sate bebek di sana? Coba bayangin. Sama kita juga kalau makan nggak main warteg gitu, saung ende, sego pecel, villa ternak, apa lagi tuh? Selain itu, Jen, kan kamu sering makan di lesehan, pura-pura aja. Ya. Makannya nggak main di rumah bosen, ya. Itu udah nafsu itu, nafsu. Ya. Wih, kalau makan sop enak nih, nafsu itu. Ya. Kita lupa, kita ini digoda, depan kita itu iblis, kanan nafsu, kiri hawa, belakang dunia. Lari kemana coba? Mundur kena sama dunia, maju ngadepin iblis. Ke kanan ketemu sama nafsu, ke kiri ketemu sama hawa. Kemana kita lari? Maka itu para santri, para hadirin semuanya, kita doain ya buat saudara-saudara kita semuanya agar Allah segera angkat ujian ini, agar segera Allah hilangkan musibah ini. Ya, ini takdir Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa menghilangkan musibah ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Masker ini cuma wasilah saja. Cuci tangan tuh wasilah saja. Tapi yang terpenting adalah kita minta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Pakai masker penting. Cuci tangan bagus, perintah Nabi. Tapi kita tobat kepada Allah, minta ampun kepada Allah. Mungkin ini kesalahan kita. Nggak tahu apakah kesalahan semuanya salah. Makanya dikasih ujian oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini baru satu ujian, belum ujian yang lain. Mau kita dikasih ujian yang lain yang lebih dahsyat lagi daripada Covid ini? Ya, Masya Allah. Makanya kita minta ampun, banyakkan istighfar, banyakkan baca sholawat, banyakkan sodakoh agar cepat kita tertolak dari bala. Sodakoh kita langsung dihitung dan langsung kita masukkan untuk pembangunan pesantren ya. Jadi mohon keikhlasannya, niatkan tolak bala, insya Allah jadi pahala yang tidak putus-putus. Amin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi rasul ajmain. Amin ya mujibas sa'ilin. Allahumma lakal hamdu ya ma'bud hamda yuwafi na'amahu yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa laqad asharatu li naqtin ma usafuhu tuhil qulubatu hayyul asjana. Wallahu qad athna alaihi fama yusawil qawlu minna wa yakunu thanana. Lakinnahu bang fi sarairi qad alima di safati rabbina wa hadana. Wa idhim tazajna bil mawaddati hahuna narfa aidi faqrina wa rajana. Lil wahidil ahadil ali lahana mutawassilina biman ilahi da'ana. Mukhtarihi wa habibihi wa safihi zainil wujudi bilillahu habana.
يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبل نجيب دعوانا أنت لنا يا ذكرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأهوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذنا بإن أخطأنا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا وربط به في كل حال حبلنا وحبال من ود ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سامع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض ومع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشفع في العاجل المرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح نقبانا يا رب واجمعنا واحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا صونا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا من أرسله الله رحمة للعالمين ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين آمين الفاتحة صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا الله ببركة سورة الفاتحة وبكرامة سورة الفاتحة وبهيبة سورة الفاتحة وبمعجزة سورة الفاتحة وبهيبة سورة الفاتحة اقضي حاجاتنا تقبل دعواتنا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحياتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين يا الله بالقبول